Halo Suzuki Family, saya Arif. Di segmen kali ini, Suzuki Tamrin bakalan ngebahas modifikasi barang ownernya. Apa itu? Suzuki Espresso by Ian Agampisan. Mas Ian, mari Mas Ian. Halo. Halo Mas, sehat Mas? Alhamdulillah sehat, Iya. sehat banget. Mas, boleh ceritain sedikit nggak tentang mobil ini? Mobil ini tahun berapa dan konsepnya seperti apa? Oke, jadi ini salah satu mobil ternyaman yang pernah gue pakai. Siap. Suzuki Espresso ya. Oke. Ini yang tahun 2025. Oh, baru berarti ya? Baru banget. Ini yang AGS. Jadi salah satu mobil yang mungkin bisa dibilang mobil paling nyaman selama aku pakai modelan mobil yang di bawah 200 jutaan sih. Oke. Terus boleh tahu nih Mas, konsepnya seperti apa sih? Oke, jadi ini sebenarnya kan mobilnya mobil kecil, imut dan lucu ya, seperti gua ya. Jadi mobil ini memang sebenarnya aku sukai mobil ini style banget. Selain memang bentuknya kecil. Dan memang mobilnya yang irit juga. Oke. Jadi mobil ini aku ngerubahnya sedikit dengan sentuhan Japanese 5. Oke, tapi memang benar kelihatan sih Mas dari model tulisan-tulisan ini. Dari tulisannya sih sepertinya. Iya, tapi ini ada artinya pasti kan Mas ya? Ada artinya. Oh, kayak ini artinya sangat bahagia. Oh gitu. Ini juga berarti. Semuanya sangat bahagia. Jadi aku pengen mobil ini membawa kebahagiaan buat keluarga saya. Oke, keren ya. Aku pikirin nama Mas Ian atau enggak nama apa gitu. Enggak, bukan saya istri love saya kayaknya. Oke, bukan ya. Aku cinta istriku gitu ya. Nah, jadi Mas, ini berarti udah berapa lama nih Mas pakai mobil ini? Kebetulan baru 3 bulanan ya. 3 bulan ya? 3 bulanan ya. Nah, berarti bisa diceritain sedikit Mas, kira-kira selama 3 bulan pemakaian mobil Espresso ini, itu seperti apa selain dari iritnya? Oke. Kebetulan ya, Suzuki ini bagi gue adalah top of mind-nya otomotif di Indonesia ya. Oke. Jadi dari dulu memang keluarga gue juga kayak kalau pakai mobil ya pakai Suzuki kayak gitu kan. Dan kebetulan si Espresso ini keluar kayak gitu kan. Jadi namanya pun pas ya dengan industri yang lagi gue jalanin. Espresso ya, mobilnya para barista. Wih, S-nya apa? Espresso. Jadi selama pakai mobil ini nyaman banget, irit, dan juga karena memang gua kan bisnisnya di industri kopi ya, di Agampisan Coffee Roaster di Palembang itu punya 3 cabang, dan memang kegiatan gue setiap hari itu mobilitas banget, jadi harus kesini, kesana, kesini, bolak-balik banget, dan mobil ini selain irit ya karena kecil jadi satset lincah gitu. Ya. Jadi ini sangat bagus dan sangat luar biasa banget ketika dipakai harian di dalam kota. Oke. Gitu. Terus juga tadi Mas bisa ceritain lagi Mas, kalau isi full tanknya berapa nih? Kurang lebih 300-an lebih lah ya. 300 ribuan ya? 300 ribuan lebih full tank lah. Itu boleh tahu Mas, dalam 300 ribu itu berapa hari tuh? Oke, itu kalau jarak gua dari cabang yang pertama itu di Agampisan 1 itu di 13 hilir. Terus aku jalan ngelewatin Sudirman ke area Bekangdam Sriwijaya itu di Agampisan 2. Terus dari sana ke Jakabaring. Dan itu bolak-balik hampir seminggu, aku baru isi lagi. Seminggu baru isi lagi? Seminggu, itu fakta, real. Jadi Suzuki Family nih, betapa iritnya nih ini. Lebih irit daripada motor. Berapa Espresso ini ya berarti ya? Betul. Lebih irit ini ketimbang motor kayaknya. Betul banget. Mana bisa bawa barang banyak lagi ya? Mobilnya kecil. Tapi biasanya mobil kecil tuh ground clearance-nya tuh pendek ya. Tapi ini di Espresso itu berbeda nih. Ini di tipe bisa dibilang ya, ini mobil LCGC ya. Tapi nggak rasa LCGC kayak gitu. Jadi mobilnya memang tinggi banget dari LCGC kebanyakan ya gitu kan. Jadi gua nggak takut dengan misalnya kayak ada tanjakan, ada lobang dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ini sangat rekomen banget buat teman-teman yang apalagi yang punya badan gede kayak ngerasa gagah aja pakai mobil kayak gini. Itu walaupun kecil mobilnya gitu. Jadi dia tetap kelihatan gagah dari bentuknya itu sih. Nah Mas, kita lanjut lagi nih. Tadi udah tahu experience seperti apa. Boleh nggak kita tanya-tanya dikit nih tentang modifikasi apa aja yang sudah di mobil Suzuki Espresso ini? Mungkin kita dari depan dulu ya Mas. Dari depan sendiri udah apa yang udah Mas ubah? Atau nambahan aksesoris seperti apa yang Mas Ian ubah tambahin nih? Sebenarnya kalau dari look depan nggak terlalu banyak ya ngerubah, karena memang dari bentuknya aja udah gagah sih sebenarnya. Kayak sayang aja kalau ngerubah banyak ya. Cuma ada beberapa. Karena identitinya Mas ya di sini ya. Identitinya ya. Iya itu. Jadi paling cuma kayak ya ini
nambah look stiker gitu kan, Japanese style ya gitu. Oke, karena terus, konsepnya tadi ya. Terus mobil ini aku tambah laser. Sebenarnya untuk biar nambah penerangan aja gitu dan jadi nambah buat looknya itu semakin ciamik ya. Ya ada penambahan di sini ya, manis lagi ya. Ya. Terus di sini aku ini kan antenanya kan agak panjang kan. Iya, aslinya. Jadi aku ganti antenanya lebih kecil biar looknya juga lebih enak dilihat. Minimalis lah Mas ya. Terus ada tangan. Ada tangan itu biar lucu aja. Oke. Ya soalnya kan full kan putih nih, tiba-tiba ada warna kuning ini ya. Jadi tambah looknya biar lebih lucu, pemanisnya. Dan pastinya ini mobil ini ditambah roof rack ya. Lagi ya. Jadi biar lebih lebih gagah. Lebih gagah ya. Lebih manis sih, lebih ngelihatnya tuh kayak wah mobil ini gagah banget kayak gitu kan. Walaupun dia kecil tapi lucu gitu kan. Itu. Terus di depannya ini ada lampu sorot ya. Sebenarnya lampu ini jadi kalau di jalanan pada saat malam ataupun kayak tol segala macam ini sangat ngebantu banget. Selain ngebuatnya looknya jadi kayak kayak mobil trail tapi bukan kayak gitu. Jadi lebih gagah aja kan. Jadi menyempurnakan look depan sih sebenarnya. Dan ini boleh tahu warnanya nih putih apa warnanya putih. Warnanya putih. Satu warna doang ya? Satu warna. Tapi semuanya dipisah-pisah jadi nggak semuanya standby. Ini ada tombol sendiri, itu ada tombol sendiri sama lampu standar juga ada tombolnya sendiri. Jadi nggak semuanya harus dipakai. Ya? Jadi pengguna jalan pun nggak terganggu. Nggak keganggu ya. Gitu. Berarti kalau misalnya Mas yang ada rencana mau keluar kota, jadi bisa pakai lampu ini. Betul. Lucu juga. Nah, untuk di sektor mesin nih Mas Ian, ada Mas Ubah nggak ya? Kalau mesin selama ini sih nggak ada masalah ya. Jadi karena memang ini dengan dengan mobil kapasitas 900 cc itu kayaknya udah lumayan oke banget. Apalagi aku pakainya memang cuma untuk di kota ya. Jadi memang ya ini city car banget lah kayak gitu. Karena cc-nya juga kecil ya, 1000 ya. Tapi tenaganya, juga injekannya tuh wah enak, nyaman gitu. Nah terus di bagian bawah sini ada Mas Ubah lagi nggak nih ya? Sejauh ini belum, cuma nantinya aku masih mau modif lagi. Jadi bumper depan ini mau kayak dirubah looknya. Dirubah lagi lah ya nanti ya. Nanti di episode 2. Episode kedua ya. Suzuki Family. Berarti ini habis nih Mas ya di bagian depan ya? Di depan habis. Yuk Suzuki Family kita ke bagian sini Mas, ke bagian samping mobil nih. Nah ini kelihatan banget nih Suzuki Family. Ada beberapa parts yang diubah ini. Mungkin bisa diceritain Mas dari sisi kaki-kaki dulu deh nih. Mas sudah ubah apa aja nih? Dari velg sebenarnya velgnya aku tetap dengan ring yang standar, itu di ring 14. Kenapa? Karena aku memang pengennya tetap standarnya aja, karena standarnya aja udah nyaman gitu. Kenapa harus dirubah-rubah kan gitu? Karena walaupun ketika diubah nanti kenyamanannya itu udah terganggu. Nanti takutnya berubah juga kan, takutnya terganggu kan. Jadi memang pakai tetap di ring 14. Cuma ini velgnya velg yang yang variasi. Jadi biar lebih lucu, dia warna putih sama terus di tengahnya ada dove. Ada dove-nya lagi ya. Jadi Japanese style-nya tuh kelihatan banget sih, dapet. Terus ini ini ukuran bannya juga berubah Mas? Nah, aku cuma naikin ban aja. Kalau ban standar itu kan 175/70 ya, kalau salah. Jadi ini aku rubah jadi 185/70. Berarti naik satu tingkat ya berarti ya. Dan iya sih. Kelihatannya karena kalau misalnya Gofar Hilman tuh ngeliatnya gini kan, ini tank ini. Karena kalau ban aslinya kan memang agak kecil ya dia. Jadi biar ngebuat lebih gagah aja, agak digedein dikit. Gitu. Nah mungkin nama brand peleknya ini apa ya? Ini aku lupa ya apa namanya. Aku lupa nama velgnya apa, cuma ini. Tapi PNP ya? PNP ya. Berarti bisa langsung pakai berarti ya? Ya, tapi katanya banyak yang bilang ini ya velg kaleng lah. Iya benar velg kaleng ini. Ini kemarin harganya. Harganya berapa Mas? Harganya sekitar 4 jutaan kemarin. Untuk satu set? Satu set itu 4 ya? Iya 4. 4 jutaan itu belum termasuk ban. Ini belinya di Palembang atau di luar? Online kemarin. Berarti beli online, pemasangannya di sini ke Palembang ya. Gitu. Tapi brandnya lupa Mas ya? Brandnya lupa. Tapi jadinya gimana menurut Suzuki Family? Kira-kira pelek seperti ini disama dengan Suzuki Espresso itu seperti apa? Tulis kolom komentar ya. Nanti nama brandnya aku tulis juga di bawah. Boleh. Iya. Tapi manis sih jadinya, ada dopingnya seperti itu ya. Klasiknya jadinya dapat ya. Looknya lebih manis. Iya. Ngelihat, ngebuat orang ketika di lampu merah tuh, apa nih? Oke. Terus dari kaki-kaki
apalagi Mas nggak banyak dirubah, per segala macamnya itu tetap masih standar ya? Masih standar. Cuma udah nyaman ini ya? aku ngakalinnya dari belakang karena kan di espresso ini kan kelihatan banget ya jaraknya gitu ya, apalagi pakai ban kecil. Ya, ini ban gede pun masih kelihatan, cuma ngakalin kayak gini. Jadi di dalam spakbornya ini tuh gua cat hitam anti karat, selain memang untuk melindungin. Dan juga secara look visualnya tuh kayak nggak kelihatan banget berjarak kayak gitu. Jadi ya gini ngakalin tetap oke. Disemprot pakai ini ya? Iya. Pakai cat anti karat ya? Gitu. Jadi secara look tetap oke dan pemakaian pun tetap nyaman. Tetap aman ya. Itu. Karena sebenarnya banyak yang bilang juga, banyak yang nanya kan di komentar baik TikTok maupun Instagram. Sebenarnya ganti ban itu ngubah atau bikin jadi nggak irit nggak? Sebenarnya nggak signifikan banget. Jadi sama aja sih sebenarnya. Atau juga naik size-nya pun cuma satu tingkat sih. Jadi nggak terlalu terasa ya. Tapi banyak juga kok yang pakai espresso yang di ring 15 sampai ring 16-nya gitu. Tapi kan itu harus diubah ya. Tapi nggak tahu ya kenyamanannya. Sejauh ini aku pakai ring 14 ini lebih nyaman aja sih gitu. Ya karena tadi Mas Ian tadi karena takut ada perubahan dari kenyamanan tadi. Yes, betul. Benar-benar. Tapi kalau dari sidebar dari sisinya ini nggak ada. Nggak ada. Kemarin tuh mau ini ya. Tambah stiker gitu doang, cuma kayaknya ini lebih manis cuma dengan stiker tulisan Jepangnya aja. Sangat bahagia. Sangat bahagia. Oke. Terus dari sisi ada lagi Mas dari samping ini ada ubahan atau gimana? Dari keseluruhan body ya tentunya kita coating ya, biar menjaga cat aslinya. Dan putih ini kan memang looknya manis banget ya. Maksudnya menurut gua enak dipandang. Jadi kalau misalnya dia kotor dikit aja kan sayang, risih gitu. Jadi aku coating semuanya full, baik kaca, velg dan lain-lainnya. Jadi dia kelihatan lebih bersih. Sampai velg juga betul. Di coating juga. Di coating. Terus ya ini keren ini. Kaca filmnya biasa. Kaca filmnya biar nggak kelihatan kita ngapain di dalam. Itu sih. Berarti sisi samping sudah nggak ada lagi Mas ya? Ya, nggak ada lagi. Itu tadi uniknya luar biasanya espresso ya. Dia nggak usah banyak ganti velg aja tuh udah kelihatan banget ya sebenarnya. Iya sih. Kayak kita itu pakai sepatu ganti sepatu pasti kelihatannya beda sih. Betul. Makanya orang yang punya espresso ini bagi gue kayak punya karakter. Jadi setiap pemilik espresso itu punya karakternya masing-masing gitu. Jadi ya ini karakter gue ya ada di espresso ini. Gitu. Unik nih Suzuki Family. Itu uniknya. Berarti ini habis nih Mas ya? Habis. Gitu. Mau ke belakang? Ke belakang masih standar sih. Masih oke. Paling nanti aku mau nambah box lagi di sini biar dia lebih lucu lagi ya. Tapi box itu tuh sebenarnya hanya sebagai pemanis aja atau memang ada fungsinya? Fungsinya jelas naruh barang gitu. Cuma dan pemanis kayak lebih lebih berisi aja sih sebenarnya itu. Jadi ada variasi tambahan tapi nggak bikin ini ya. Jadi kelihatan enak ya dilihat ya. Jadi kayak logo Suzuki-nya ini nanti diganti. Taruhnya di boxnya di box tadi. Gitu. Berarti tapi nggak ada overall ini dari belakang pun sebenarnya standarnya aja udah bagus banget kok. Tetap biasa nambahin stiker Jepangnya. Nah sama ini nih biar kayak mobil mainan kan. Iya sih. Ini lagi apa sih istilahnya? Saya kurang tahu nih Mas apa istilahnya. Ada taknya lah gitu. Ada taknya gitu ya. Itu sih. Sejauh ini mobil espresso sih oke banget. Jadi memang gue rekomenin banget buat teman-teman yang punya mobilitas tinggi di perkotaan. Jadi espresso ini bisa menjadi mobil pertama mungkin buat keluarga baru kali ya. Buat keluarga baru yang belum punya anak dan sudah punya anak satu ya kali Mas Ian ya. Apalagi kalau lo barista harus beli espresso. Nah, Mas Ian, boleh dong kita lihat-lihat dikit boleh. Spill dikit dibuka. Interiornya seperti apa? Jadi itu tadi ya, karena si espresso ini dengan budget dia mobil yang sangat terjangkau gitu, dengan fitur dan fasilitas dia yang luar biasa banget menurutku. Karena kayak dari mulai fitur-fitur dari setirnya desain setirnya, terus desain dashboardnya. Iya, itu sangat modern banget. Jadi dari joknya pun nyaman banget. Jadi nggak banyak kurubah, malah nggak ada sama sekali yang dirubah ya. Jadi kayaknya sudah cukup berarti. Kayak sayang aja sih kalau dirubah. Jadi memang tetap mempertahankan si espressonya. Standar dari espressonya sendiri, berbawaan pabrik, cuman dari luarnya aja diubah berarti. Betul. Mas Ian, boleh tanya-tanya lagi nggak nih? Ya, jadi kira-kira
totalan budgetnya nih. Jadi Suzuki Family ini bisa tahu nih, yang punya espresso terutama, oh budgetnya segini nih, kayak gitu. Totalannya sebenarnya nggak ngitung banget ya, cuma kayak dari velg itu 4 jutaan, terus dari bannya itu 2 jutaan, terus roof rack ini kemarin 1,8 juta. Sama pemasangan? Oh, sama pemasangan sama juga, pemasangan. Lampu ini sama lampu ini totalnya 3 juta. Terus coating totalnya 3 juta juga. Terus apa lagi ya? Nih, dicatat ya. Suzuki Family ini. Antena ini 100.000. Sama yang mainan tangan ini 50.000. Itu terus apa lagi ya? Kaca film ya standar 750.000 kemarin. Berarti sekitar ada mungkin 30 juta, Mas. Enggak. Nama-namain saya. Kurang lebih segitulah. Segitulah ya berarti ya. Nah, jadi teman-teman Suzuki Family bisa kalkulasiin tuh berapa total budget untuk modifikasi. Walaupun kelihatannya simpel, tapi memang manis sih sebenarnya. Dan juga nggak mahal-mahal banget ya kalau untuk urusan mobil ya terutama ya. Dan kalau teman-teman yang punya espresso ya nggak harus semuanya ya. Jadi kayak mobil espresso ini memang kayak apa ya? Ibarat tuh kayak cafe latte, kayak espresso, ditambah susu jadi cafe latte, tambahin foam jadi cappuccino kayak gitu. Dia si espresso ini walaupun cuma ngerubah velg doang, itu udah kelihatan banget kelihatan ya. Walaupun cuma mengubah dari si kakinya doang. Jadi kayak udah kelihatan banget banyak modifannya gitu. Ya. Gitu. Jadi gimana Suzuki Family? Kira-kira kalau pengen banget nggak punya Suzuki Espresso ini? Tulis kolom komentar ya. Nah, Mas Ian boleh cerita-cerita dikit nggak tentang Agampisan itu? Mungkin di Palembang tuh udah tadi cabangnya udah 3 ya Mas Ian ya. Terus ada roasternya juga nggak Mas Ian di sini? Kebetulan memang Agampisan ini salah satu coffee shop yang kita mengangkat kopi Sumatera Selatan. Itu salah satunya ya jenis Arabica dan juga jenis kopi Robusta. Dan juga secara unique selling point Agampisan ini adalah relevan dengan tempat pariwisata yang ada di Kota Palembang. Kalau di Agampisan 1 dan Agampisan 2 kita memang di pinggiran Sungai Musi. Oh, jadi bisa melihat Ampera tuh dari situ ya. Dan yang terbaru sekarang di tempat kita berada ini di Jakabaring Sport City, itu di tepian danau. Jadi Agampisan ini elemen air ya. Kalau nggak di sungai, danau, nanti mudah-mudahan kita buka di Bali di pinggir laut. Wah, amin. Amin. Nah, terus kalau misalnya dari luar Palembang pengen beli bensin juga bisa Mas ya? Bisa, karena kita memang produksi sendiri biji kopinya. Kita langsung kerja sama teman-teman petani lokal yang ada di Sumatera Selatan. Jadi memang kita jualnya kopi Sumatera Selatan. Yang mau beli kopi Sumsel silakan bisa di Agampisan Coffee. Berarti alasan pertama Mas Ian beli Suzuki Espresso ini bukan namanya atau seperti apa nih? Sebenarnya pertama namanya kayaknya cocok banget gitu. Kayak memang jodohnya Suzuki Espresso. Kedua kayak aku bakalan bawa mobil ini ke depannya pengennya sih kayak keliling Indonesia. Terus bikin konten buat kopi seluruh kopi Indonesia. Doain ya teman-teman, mudah-mudahan terrealisasi segera kontennya, terutama di konten-konten YouTube sih. Berarti kalau sekarang kan lebih ke TikTok sama IG ya berarti Mas ya. Kalau berarti ke depannya tuh pengennya ke YouTube berarti ya? Cita-citanya pengen ke YouTube. Nah untuk ini modifnya bakalan berterus nggak nih Mas ya? Kayaknya karena itu tadi ya. Modif itu kayaknya nagih ya gitu. Tergantung duit dan istri sebenarnya. Kayak lebih ke istri sih sebenarnya. Iya, kalau lebih ke situ ya. Kalau istri mengizinkan ya kita akan tambah-tambah lagi. Karena memang mobil ini salah satu mobil kesayangan, jadi memang harus ditambah biar tambah cakep dia. Gitu. Biar ada dapat karakternya lagi buat Mas Ian ya. Biar tambah jadi white latte dia. Bukan magic latte. Bukan magic latte. Mas Ian, makasih banget nih. Siap, sama-sama. Udah ganggu waktunya, udah nyempatin waktunya buat kami, udah mau ngebahas nih modifikasi dari Suzuki Espresso-nya. Jangan lupa buat follow akun IG dari Mas Ian, apa Mas? @ianmuazan sama @agampisan.coffeeroaster. Dan juga jangan lupa buat follow akun suzuki.tamrin. Sampai sini dulu teman-teman. See you.